Pemikiran awal kami dimulai dari bagaimana membayangkan sebuah pameran produk itu, terutama produk finishing dan bahan bangunan, dapat memberikan pengalaman yang lebih dari sekedar kita hanya melihat dan mengenal materialnya saja. Bersama dua kurator lainnya, Pak Ahmad Tardiana dari Urbane dan juga Pak Antonius Richard dari Radar, kami ingin mendorong pengunjung itu untuk benar-benar memiliki pengalaman di dalam pameran itu sendiri dan melihat produk-produk ini dapat bekerja dan berinteraksi di dalam konteks arsitektur. Lalu kami mengusulkan sebuah tema yang berfokus pada kosakata performance, yaitu bagaimana kinerja sebuah produk, material, bahkan perusahaan itu sendiri dapat ditampilkan secara nyata. Kami membayangkan pameran ini seperti sebuah rangkaian workshop yang interaktif, di mana pengunjung dapat berpindah dari satu ruang ke ruang workshop lainnya dan menyaksikan langsung bagaimana produsen mempresentasikan metodologi kerja mereka, strategi produksi mereka, serta keterbatasan teknis dari produk maupun mesin yang digunakan. Nah, dalam format workshop inilah kami percaya performa sebuah produk dan peran pekerja di baliknya dapat benar-benar dikenal, dilihat, dan juga dipahami. Lebih jauh lagi saat tema ini kita tarik ke dalam konteks yang lebih luas, konteks Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat majemuk, dengan keberagaman budaya dan juga potensi sumber daya alam yang sangat kaya, dan tantangan geografis, kami menyusun tema besar ArcID 2025 sebagai Performative Archipelago. Tema ini adalah sebuah refleksi dari bagaimana arsitektur dan industri pendukungnya dapat merespon dan tampil secara aktif, adaptif, serta kontekstual terhadap keragaman dan dinamika Nusantara kita. Melalui kata kunci performance, kami ingin menghadirkan ArcID 2025 sebagai ruang bersama yang penuh dengan pemahaman dan pertunjukan tentang kapabilitas, serta batasan-batasannya pastinya, dari semua pihak yang terlibat dalam ekosistem arsitektur, desain, dan juga konstruksi. Kami membayangkan setiap elemen dalam rangkaian acara ini, baik itu acara pameran, konferensi, diskusi, maupun juga workshop, dapat menjadi panggung bagi semua performer, yaitu arsitek, kontraktor, engineer, serta akademisi, hingga perwakilan dari sektor pemerintahan. Masing-masing diharapkan dapat berpartisipasi dan berbagi kontribusinya, menampilkan karya terbaiknya sebagai wujud semangat kolaborasi dan kreativitas kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Sementara itu, melalui kata archipelago, kami ingin mengajak rekan-rekan sejawat untuk terus menggali potensi besar dari keberagaman budaya kita, nilai lokal kita, serta kondisi geografis Indonesia yang sangat unik. Keberagaman ini bukan hanya sumber inspirasi, tetapi juga aset penting yang dapat kita manfaatkan secara baik dan inovatif untuk menjawab tantangan zaman, termasuk isu keberlanjutan, ketimpangan pembangunan, dan juga perubahan iklim. Dengan menggabungkan dua kosakata tersebut, Performative Archipelago, ini menjadi sebuah ajakan untuk tidak hanya merayakan sebuah pencapaian, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif semua lapisan profesi dalam membentuk arsitektur Indonesia yang lebih relevan, inklusif, dan juga berkelanjutan. Kehadiran instalasi outdoor ini bukan hanya sebagai elemen visual semata, tetapi sebagai simbol bahwa ArcID itu adalah panggung yang mengedepankan kreativitas arsitek sebagai seniman ruang dan bukan hanya sebagai perancang bangunan. Dalam konteks ArcID, karya arsitektur seringkali dilihat sebagai karya seni yang hidup, yang bisa berinteraksi, menggugah, dan juga menginspirasi. Instalasi ini, yang kami sebut sebagai Bluescope Outdoor Pavilion, menjadi penanda awal dari visi kami untuk mengembangkan ArcID sebagai pameran yang tidak hanya terbatas di ruang dalam, tetapi juga mulai menjangkau ruang luar. Pavilion ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, sebagai platform branding bagi Bluescope, yang merupakan sponsor utama dari karya ini.
Melalui instalasi ini, BlueScope dapat menampilkan beragam produk mereka, terutama metal panel dan juga baja ringan, yang memang kedua produk itu dirancang untuk kebutuhan selubung bangunan dan atap bangunan. Pavilion ini menjadi ruang nyata bagi produk mereka untuk berperforma, menunjukkan tipe-tipe profil, variasi warna, serta fleksibilitas aplikasinya secara langsung. Tujuan yang kedua adalah pavilion ini menjadi identitas visual bagi ArcID. Biasanya pengunjung baru dapat merasakan atmosfer pameran itu setelah mereka memasuki ruangan pameran yang mayoritas di indoor. Tapi tahun ini berbeda, instalasi ini menjadi welcoming gesture, semacam gerbang simbolik untuk menyapa setiap pengunjung sejak mereka tiba di area ISBSD. Ini adalah langkah awal menuju format pameran ArcID Outdoor yang lebih ekspresif nantinya. Ketiga, pavilion ini dirancang sangat performatif dan multifungsi, sesuai dengan tema besar tahun ini yaitu Performative Archipelago. Selain sebagai elemen branding dan penanda acara, pavilion ini juga berfungsi sebagai ruang berkumpul yang aktif, terutama di sore dan malam hari nantinya. Beberapa program seperti ArcID Night itu juga akan dilakukan di area ini. Artinya, pavilion ini bukan hanya instalasi statis, tapi dia juga menjadi bagian aktivitas dari keseluruhan narasi arsitektur dan kreativitas yang kami usung. Mengusung tema besar Performative Archipelago, instalasi Outdoor ArcID 2025 dirancang sebagai perwujudan nyata dari konsep performance. Instalasi ini pada dasarnya adalah interpretasi arsitektural dari desain grafisnya ArcID 2025 yang didesain oleh Tedanesia, yang kami hidupkan dan transformasikan menjadi bentuk 3 dimensi. Desain grafis yang selama ini kita lihat dalam bentuk 2 dimensi yang ada di berbagai media komunikasinya ArcID, ada Instagram, ada websitenya mereka, lalu ada Facebook, dan juga nantinya ada di program book. Itu kami transformasikan menjadi sebuah struktur ruang yang tidak hanya sekedar kita lihat, tetapi kita bisa masuk dan juga mengalami ruangnya secara langsung. Transformasi dari 2 dimensi ke 3 dimensi ini menjadi simbol utama dari sebuah performativitas. Bagaimana sesuatu yang statis bisa menjadi sesuatu yang aktif, fungsional, dan juga memiliki makna yang baru. Instalasi ini bukan sekedar karya seni maupun visual branding, tetapi juga menjadi ruang yang dapat digunakan untuk beragam aktivitas. Sebuah wadah multifungsi yang benar-benar hidup di tengah keseluruhan pameran ArcID. Dalam pemilihan material, kami bekerja sama dengan BlueScope untuk menampilkan metal panel berwarna putih sebagai material utama instalasi. Warna putih yang dipilih ini secara spesifik karena berperan sebagai kanvas yang netral, yang mampu merespon pencahayaan baik di siang maupun di malam hari. Instalasi ini kemudian dipadukan dengan konsep tata cahaya dari anak panah perkasa yang merancang sistem lampu linear RGB untuk menyinari seluruh permukaan panel. Maka saat malam tiba, cahaya ini akan memancarkan sinar berwarna merah, warna khasnya ArcID, sehingga menjadikan instalasi ini sebagai penanda visual yang kuat dan juga atmosferik pada pameran di outdoor. Konsep performatif juga tercermin dalam permainan dualitas antara siang dan malam, 2 dimensi, 3 dimensi, serta fungsi dan ekspresi. Instalasi ini tidak hanya menjadi pelindung atau selubung bangunan seperti karakter pada umumnya sebuah atap ataupun fasad, tapi juga menjadi media yang ilustratif, merefleksikan nilai estetika, fungsi, dan juga simbolisme secara bersamaan. Dengan kata lain, instalasi Outdoor ArcID 2025 ini menjadi sebuah manifestasi dari bagaimana arsitektur dapat berperforma, menjadi sesuatu yang ekspresif, adaptif, fungsional, dan juga komunikatif. Maka melalui karya ini, kami berharap komunitas arsitektur mampu melihat bahwa arsitektur itu bukan hanya sekedar bentuk maupun ruang, tetapi dia juga memiliki sebuah ide dan nilai yang dapat dihidupkan dan dapat berdialog dengan publik.
saya Gede Wijaya dari Laisak, atau lengkapnya NS BlueScope Laisak Indonesia. NS BlueScope Laisak Indonesia adalah perusahaan BlueScope yang pertama kali hadir di Indonesia untuk mendukung industri desain dan konstruksi yang ada di Indonesia. Laisak telah hadir di Indonesia sejak tahun 1973. Laisak berperan memproduksi aneka macam building system dari material baja lapis. Laisak memiliki aneka macam pilihan komponen yang dibuat dari material baja lapis dan baja lapis warna untuk berbagai macam aplikasi. Seperti aplikasi yang paling populer itu penutup atap, penutup dinding, ya. Mungkin rekan-rekan familiar dengan sebutan spandek. Ya, spandek itu sebenarnya adalah salah satu merek dari profil yang diproduksi oleh NS BlueScope Laisak Indonesia. Yang karena popularitasnya, spandek kemudian digunakan untuk menyebutkan aneka macam profil atap metal bergelombang. NS BlueScope Laisak Indonesia mensuplai aneka macam building system dari baja lapis dengan merek Laisak. Aplikasinya bisa berupa penutup atap dan dinding, struktur bangunan baik untuk atap, dinding maupun lantai, hingga aneka macam solusi untuk atap, dinding, bangunan, mulai dari bentang kecil, bentang sedang, hingga bentang besar untuk sektor industrial, komersial, infrastruktur institusional, dan juga residensial seperti pabrik, gudang, stadion olahraga, terminal, bandara, sekolah, rumah sakit, rumah tinggal, dan banyak lagi jenis aplikasi yang bisa digunakan. Di ArcID 2025, Laisak berkolaborasi dengan BlueScope, juga dengan kurator, untuk membangun sebuah karya instalasi BlueScope Outdoor Pavilion yang diletakkan di bagian depan dari bangunan AIS BSD. Karya instalasi ini merupakan visualisasi dari tema visual dari ArcID yang kami wujudkan berupa panel-panel dalam berbagai bentuk dan ukuran, ditutup dengan profil-profil penutup atap dan dinding Laisak dalam beberapa pilihan warna untuk menghasilkan bidang-bidang garis serta menimbulkan ruang-ruang yang nantinya dapat dinikmati oleh pengunjung ArcID dari sisi visual dan juga dari pengalaman ruangnya sendiri. Anda dapat melihat, Anda dapat berada di dalam ruang-ruang itu dan mengikuti aktivitas yang diadakan di ruang-ruang tersebut. Instalasi ini terdiri dari kombinasi antara rangka yang terbuat dari profil baja ringan dan beberapa profil penutup atap dari Laisak seperti Spandek Optima, Trimdeck Optima, Prestige Panel 2, dan Selexim 3. Kami menggunakan beberapa pilihan warna dari material baja lapis warna color bond sebagai bahan dari panel-panel yang akan dipasang pada rangka. Beberapa warna pilihan yang digunakan di sini adalah warna off-white, warna gull gray, armor gray, dan juga ada dua warna istimewa, varian baru dari color bond, yaitu color bond matte, yaitu warna monument matte dan juga granite matte. Dalam mewujudkan karya instalasi ini, kami mencoba menerjemahkan desain dari rancangan dari kurator dengan tim teknikal kami mencari kira-kira sistem apa sih yang sesuai gitu ya untuk bisa mewujudkan instalasi ini, satu dari sisi kekokohannya dan kedua juga bisa mewujudkan ekspektasi estetikanya gitu. Nah, dari sini kami memilih menggunakan sistem baja ringan yang dirakit
kami memilih menggunakan profil baja ringan yang dirakit menjadi panel-panel, itu sebagai struktur utamanya gitu. Nah, kami juga mempertimbangkan bagaimana panel-panel ini atau rangka ini kemudian bisa diaplikasikan sesuai sama kondisinya berada di lokasi. Jadi tantangan-tantangan dari lokasi itu apa saja, itu kami pertimbangkan untuk bisa menyempurnakan desain rangka ini agar nantinya dapat diaplikasikan ya sesuai waktu yang tersedia untuk konstruksi, dan juga bisa terjaga keamanannya, cukup kokoh untuk menahan beban, bisa menghasilkan ruang, bidang, garis untuk mencapai ekspektasi estetika yang diinginkan. Kami juga bekerja sama dengan kontraktor untuk membantu mewujudkan karya ini. Jadi kami juga mendapatkan masukan, juga bersama-sama menimbang hal-hal apa yang perlu diperhatikan, baik waktu, tenaga, kemudian akses dari berbagai macam perspektif untuk bisa memungkinkan karya ini dibangun selesai tepat waktu, sesuai dengan ekspektasi kekokohan dan juga estetikanya gitu, sehingga nantinya bisa benar-benar tampil di AISPSD di ArcID 2025 sebagai bagian yang vital, bagian yang penting di dalam ArcID 2025 dengan bersama-sama mewujudkan tema Performative Archipelago. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Bagi Anda para pengunjung ArcID 2025, semoga bisa menikmati karya instalasi ini. Terima kasih.